Mengganti cooler bawaan prosesor kamu dengan cooler yang lebih bagus ternyata bukan hanya membuat prosesor kamu menjadi lebih adem. Ada hal lain lagi yang akhirnya membuat cooler yang third party kayak gini menjadi sangat layak untuk dibeli. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdksales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Sekarang ini kalau kamu beli prosesor baru, nggak semuanya ngasih cooler bawaan. Kalau belinya yang kelas atas, biasanya udah nggak dapat cooler lagi. Alasannya adalah karena performance dari prosesor kelas atas itu udah kenceng banget, sampai akhirnya panas yang dihasilkan juga tinggi, yang nggak akan mungkin bisa diredam oleh cooler yang apa adanya. Tapi, untuk prosesor kelas menengah ke bawah, ternyata masih banyak yang ngasih cooler kayak gini nih. Nah, kira-kira, apakah kalau kamu mengupgrade cooler bawaan tadi dengan cooler yang lebih bagus akan membawa keuntungan lebih buat kamu? Atau apakah cooler bawaan itu udah bagus-bagus aja? Secara yang bikin kan pabriknya prosesor langsung. Jadi, apakah menurut mereka udah bagus banget apabila prosesornya dipasangkan dengan cooler ini? Di sini saya akan membandingkan performance antara cooler bawaan dari Ryzen 5 5600X dengan cooler yang namanya adalah Scythe Fuma 2. Mungkin banyak di antara kamu yang masih asing dengan brand Scythe, tapi sebenarnya dia adalah brand yang udah senior, bre. Udah mulai dari sekitar tahun 2002, dan dulu dia termasuk brand yang kelas atas ya, barengan sama apa waktu itu tuh Zalman, Thermaltake. Pokoknya dia termasuk yang bagus lah ya. Kalau sekarang air cooler yang dianggap bagus itu biasa orang nyebut adalah Noctua NHD15. Nah, ceritanya Scythe Fuma 2 ini dia bukan produk baru dan dia emang selama ini udah dikenal sebagai pesaingnya NHD15. Yang kalau si NHD15 itu harganya ada di 1,5 jutaan. Nah, kalau Scythe Fuma 2 ini dia punya performance yang selisih dikit sama D15, tapi harganya selisih lumayan banyak. Nah, kira-kira apakah worth it untuk kamu mengupgrade cooler bawaan dengan cooler yang sekelas Scythe Fuma 2 ini? Teknologi CPU sekarang udah jauh berbeda dengan teknologi CPU zaman dulu. Jadi kalau dulu pabrikan bilang bahwa CPU ini punya clock 3 GHz, maka udah fix dia akan ada di angka itu. Turun bisa untuk menghemat daya, tapi di saat dipakai kerja, dia akan mentok di angka 3 GB. Kalau kamu pengen lebih, maka kamu harus melakukan overclock manual. Tapi sekarang pabrikan prosesor sudah melakukan overclocknya secara otomatis yang disebut dengan boost clock. Di mana boost clock ini angkanya boleh dibilang nggak dikasih batas. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah memasang cooler secanggih mungkin. Karena kalau kamu pasang cooler yang biasa-biasa aja, maka boost clock-nya akan terbatas naiknya. Tapi begitu kamu upgrade ke cooler yang jauh lebih bagus, maka boost clock-nya akan bisa naik dengan lebih tinggi lagi. Artinya, semakin bagus cooler kamu, akan semakin kenceng prosesor kamu secara otomatis. Panduannya setinggi apa overclock yang bisa kamu capai, udah ada di spesifikasi resmi masing-masing prosesor. Dan di sini kita ambil contoh dari Ryzen 5 5600X. Tertulis di speknya dia punya base clock 3,7 GB dengan boost clock maksimum up to 4,6 GHz dan default TDP adalah 65 watt. Kemudian tertulis maksimum operating temperature adalah 95 derajat Celcius. Dan di situ juga tertulis bahwa kita udah dapat cooler bawaan Wraith Stealth. Jadi kalau diterjemahkan tulisan speknya tadi maksudnya adalah prosesor ini akan bekerja pada clock default 3,7 GHz. Tapi dia bisa naik secara otomatis sampai 4,6 GB atau batas lainnya adalah kalau temperaturnya menyentuh 95 derajat Celcius. Jadi semisal nih kamu punya prosesor Ryzen 5 ini dengan cooler yang ada bawaannya ini dan ternyata waktu boost clocknya naik sampai 4 GB itu temperatur udah menyentuh 95, maka
clocknya akan berhenti sampai di situ. Beda cerita dengan cooler yang lebih bagus. Kalau ternyata dia dinaikin 4 GB kok masih 80, dia akan dinaikin lagi sampai nantinya temperatur akan menyentuh 95 derajat Celcius atau maksimum clock 4,6 GHz. Mana yang akan tercapai duluan. Jadi secara logika, kalau kamu mengupgrade coolernya, maka kamu bukan hanya mendapatkan temperatur yang lebih rendah, tapi juga clock yang akan menjadi lebih tinggi. Otomatis performance prosesor kamu akan jadi lebih tinggi. Apakah benar? Sebelum kita masuk ke performance-nya, kita lihat dulu bahwa ternyata desain Scythe Puma 2 ini adalah desain yang menjawab pertanyaan semua user. Salah satunya yang saya senang adalah kamu bisa bongkar pasang cooler ini tanpa harus ngelepas kipas. Keren banget gak tuh? Kalau dilihat sekilas, desain heatsinknya mirip-mirip aja dengan cooler lain. Tapi kalau diperhatiin lebih dekat, ternyata berbeda, bre. Di sini kita lihat bahwa desain heat pipe-nya tidak dibuat simetris. Artinya di satu sisi, Scythe udah ngasih ruang untuk RAM atau heatsink VRM. Kemudian untuk heatsinknya sendiri juga ternyata tidak dibuat simetris. Di satu sisi kita dikasih ruang untuk yang pengen pasang RAM yang tinggi. Atau kalau dibalik, dia juga bisa dipasang tanpa harus menabrak heatsink VRM-nya. Dan hal ini sangat berguna karena artinya cooler ini bisa dipasang hampir di semua konfigurasi motherboard. Kemudian bagian plate yang bersentuhan dengan CPU terlihat halus. Beda dengan heatsink zaman sekarang yang suka mengekspos heat pipe di bagian yang ketemu langsung dengan CPU. Untuk kipasnya kita dikasih dua dengan diameter 120 mili tapi dengan ketebalan yang berbeda. Yang satu ketebalan standar 25 mili plus 2 mm karet peredam. Dan satu lagi ketebalannya cuma 120 mili plus 2 mm karet peredam. Tapi uniknya, di paket penjualannya kita dikasih 3 set kawat pengikat. Jadi di sini kamu bisa pasang satu kipas lagi dan udah dikasih kawat pengikatnya. Kedua kipas ini punya RPM maksimum 1200, lebih rendah dari beberapa cooler saingannya. Tapi uniknya, kedua kipas ini berputar dengan arah yang berbeda. Satu kipas berputar clockwise dan satunya counterclockwise. Yang menurut Scythe, hasilnya akan membuat aliran udara menjadi lebih kencang seolah-olah kipasnya punya RPM lebih tinggi. Dan terbukti dengan performance-nya yang selama ini dikenal sangat hebat. Hal berikutnya yang menarik dari Scythe Puma 2 ini adalah sistem mountingnya. Yang tadi saya bilang kita bisa bongkar pasang tanpa harus ngelepas kipas. Dan ini dikasih nama HPMS 3, High Precision Mounting System 3. Dengan sistem ini, crossbar-nya dipasang duluan sebelum kita pasang coolernya. Nah, begitu crossbar-nya terpasang, kita bisa langsung masang coolernya karena baut yang harus dikencengin cuma 2 di bagian tengah. Dimana di sini udah dikasih celah di heatsinknya untuk obeng bisa masuk. Dan ini butuh obeng yang panjang banget yang ternyata juga udah disiapin di paket penjualannya. Jadi sejauh ini menurut pengalaman saya, Scythe Puma 2 ini adalah cooler yang paling gampang dipasang. Sekarang kita lihat hasil pengujiannya. Di sini saya tidak melakukan perubahan setting apapun. Jadi menurut speknya RPM dari kipasnya adalah 1200, tapi ternyata aktualnya adalah 1300. Masih masuk akal karena di situ tertulis kurang lebih 10%. Dan inilah hasilnya. Kita mulai dari blender. Dengan stock cooler Race Stealth, temperatur CPU mencapai 96 derajat Celcius. Dan saat diganti menjadi Scythe Puma, temperaturnya turun jadi 73 derajat Celcius. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rendernya di saat menggunakan stock cooler adalah 231 detik, sedangkan dengan Scythe Puma 2 adalah 229. Sedikit meningkat, dan hal ini disebabkan karena CPU clock saat menggunakan stock cooler adalah 4200, kemudian saat diganti coolernya, dia naik menjadi 4321. Dan ternyata bukan cuma temperatur CPU, VRM temperatur juga ternyata sama. Dia turun dari 55 derajat Celcius menjadi 53 saat diganti menjadi Scythe Puma 2. Tapi untuk power consumption-nya ternyata terhitung masih sama. Kemudian Cinebench R20. Di sini stock cooler mencatat temperatur menyentuh 95 derajat Celcius dan turun menjadi 75 saat menggunakan Scythe Puma 2. Untuk skornya sendiri, dia naik dari 4216 menjadi 4260 dan termasuk CPU clock-nya yang naik dari 4175 menjadi 4321. Kemudian untuk VRM temperaturnya juga masih sama, dia turun sedikit dari 57 menjadi 55 derajat. Tapi sekali lagi power consumption-nya masih sama juga.
Beralih ke Cinebench R23 single core. Di sini karena loadnya nggak terlalu tinggi, maka saat menggunakan stock cooler, temperatur hanya mencapai 73 derajat Celcius dan turun menjadi 64. Untuk skornya sendiri naik dari 1521 menjadi 1528 dengan CPU clocknya naik dari 4340 menjadi 4570. Untuk VRM temperaturnya dengan stok cooler 41 derajat dan setelah ganti cooler masih 41 karena loadnya nggak terlalu tinggi. Sedangkan untuk power consumption-nya dia naik dikit dari 43 menjadi 45 watt. Kemudian untuk multi-core, Cinebench R23 CPU temperatur di stok cooler menyentuh 95 derajat Celcius dan turun menjadi 74. Dengan skor meningkat dari 10.740 menjadi 10.793. Dengan CPU clock-nya naik dari 4.200 menjadi 4.550. Kemudian untuk VRM temperaturnya di sini dari 60 derajat dia bisa turun menjadi 55 dengan power consumption yang ternyata tidak berubah. Kemudian terakhir untuk pengujian V-Ray, di sini CPU temperatur dengan stok cooler mencapai 92 derajat dan saat diganti side Fuma 2 menjadi 71 dengan skor naik dari 8042 menjadi 8134 dan CPU clock-nya naik dari 4200 menjadi 4346. Kemudian untuk VRM temperatur, karena pengujian V-Ray ini adalah pendek maka tidak ada perubahan dari temperatur VRM-nya. Dan untuk power consumption-nya sendiri juga tidak berubah. Bisa kita lihat bahwa ternyata kamu bukan hanya mendapatkan temperatur yang lebih adem, tapi juga performance yang meningkat karena boost clock-nya juga akan jadi lebih tinggi. Dan untuk bisa mendapatkan performance sekelas ini, biasanya kamu harus keluar duit sekitar 1,5 atau 1,6 juta untuk beli cooler sekelas Noctua NHD15. Tapi dengan budget 30% lebih irit, kamu bisa dapetin Side Fuma 2 ini dengan performance yang nggak kalah hebatnya. Jadi nggak usah ragu untuk mengupgrade cooler kamu karena ternyata kamu bukan hanya dapat PC yang lebih adem tapi juga lebih kencang. Ditambah lagi, cooler ini bukan seperti CPU atau GPU yang setiap tahun akan keluar model baru. Dia hampir mirip seperti power supply di mana kamu bisa beli satu untuk selamanya selama barangnya nggak rusak. Jadi nggak usah terlalu sayang untuk beli cooler dengan harga 1 juta lebih karena dia masih bakal kuat kamu pakai walaupun sampai 10 tahun ke depan. Kalau kamu tertarik, langsung klik aja link yang ada di deskripsi.